Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Hafiz dengan 3 digit NIM akhir 071. Di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum sistem pengendali elektrik modul ke-10 yaitu inverter sine wave. Pertama, di sini ada Arduino Mega. Board Arduino adalah sebuah board Arduino yang menggunakan IC microcontroller ATmega 2560. Board ini memiliki pin input output yang relatif banyak, 54 digital input dan output. 15 buah diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM. 16 buah analog input, 4 UART. Kemudian Arduino Mega 2560 dilengkapi kristal 16 MHz untuk penggunaan relatif sederhana, tinggal menghubungkan power dari USB ke PC atau laptop atau melalui jack DC pakai adaptor 7 sampai 12 volt DC. Kemudian di sini ada datasheet dari Arduino-nya. Selanjutnya ada SP32S2 Mini adalah SoC atau System on a Chip yang mencakup berbagai fitur seperti Wi-Fi Vita 2,4 GHz, kemudian antarmuka USB OTG, berbagai peripheral, perangkat keras keamanan bawaan, CPU Extensa LX7 32 bit inti tunggal, kemudian ada koprosesor berbasis daya ultra rendah yang menjalankan inti FSM atau RISC V. SP32S2 didukung oleh teknologi 40 nm dan menawarkan platform yang kuat dan sangat terintegrasi untuk memenuhi tuntutan berkelanjutan akan desain yang ringkas, penggunaan daya yang sangat efisien, keamanan, keandalan dan kinerja tinggi. Dan di sini ada datasheet dari SP32-nya. Ada beberapa pin di sini. Ada power, ground, and GPIO, ada SPI, I2C, terus ada DC, DAC, touch, UART, dan control, dan ada PWM. Selanjutnya ada PWM. PWM adalah teknik untuk mendapatkan sinyal analog dari sumber digital dengan cara memanipulasi lebar pulsa on, high, dan off low secara cepat. Teknik ini digunakan untuk mengontrol daya pada perangkat seperti motor DC, LED, dan pemanas. Frekuensi PWM adalah seberapa sering satu siklus berulang dalam 1 detik, diukur dalam hertz. Frekuensi yang tinggi membuat perpindahan antara kondisi on dan off tidak terlihat oleh mata pada LED atau tidak terdengar pada motor. Duty cycle adalah presentase waktu sinyal berada dalam kondisi on dibanding total periode satu siklus. Resolusi menentukan seberapa halus perubahan duty cycle yang bisa dibuat. Biasanya dinyatakan dalam satuan bit. Dan di sini ada modulasi sine wave. Modulasi sine wave adalah teknik modulasi sinyal yang menggunakan gelombang sinus sebagai sinyal pembawa, di mana informasi yang akan dikirimkan ditumpangkan dengan cara mengubah salah satu parameter gelombang sinus tersebut, yaitu amplitudo, frekuensi, atau fase. Perubahan parameter ini mengikuti bentuk sinyal informasi sehingga data dapat ditransmisikan melalui media komunikasi, baik kabel maupun nirkabel. Modulasi sine wave bertujuan untuk memungkinkan pengiriman sinyal jarak jauh, mengurangi pengaruh gangguan atau noise, serta menyesuaikan sinyal dengan karakteristik saluran transmisi. Teknik modulasi ini dapat digunakan dalam sistem komunikasi,
seperti siaran radio AM dan FM, sistem audio, serta berbagai aplikasi elektronika dan telekomunikasi. Selanjutnya ada LC filter. LC filter adalah rangkaian penyaring atau filter yang tersusun dari induktor dan kapasitor yang berfungsi untuk melewatkan atau menahan sinyal berdasarkan frekuensinya. Prinsip kerja LC filter memanfaatkan sifat induktor yang menahan perubahan arus dan sifat kapasitor yang menahan perubahan tegangan, sehingga kombinasi keduanya dapat menyaring komponen frekuensi tertentu. Pada frekuensi rendah, kapasitor cenderung menghambat sinyal, sedangkan induktor mudah dilewati arus. Sementara pada frekuensi tinggi, induktor menghambat arus dan kapasitor lebih mudah dilewati. Dengan karakteristik tersebut, LC filter dapat dirancang sebagai low pass, high pass, band pass, atau band stop filter. LC filter banyak digunakan dalam rangkaian elektronika, sistem sistem catu daya, komunikasi, dan pengelolaan sinyal untuk meredam noise serta menghasilkan sinyal keluaran yang lebih stabil dan bersih. Di sini saya akan menunjukkan hasil praktikumnya. Di sini ada sebelum menggunakan IC filter. Oke, ini gelombang. Terlihat eh, grafik gelombang yang dihasilkan di osiloskop ini masih banyak noise-nya. Sebelum kena filter dengan frekuensi 50. Di sini menggunakan frekuensi sebesar 50 Hz dan PWM frekuensinya di 25 Hz. Kemudian di duty cycle-nya 30%. Nah, ini hasilnya. Kemudian eh, di sini yang sudah menggunakan IC filternya. Aduh, kenapa? Apa hitam ini? Ini percobaan di mana pertama dengan duty cycle 5. Karena respons SPE belum harus bebas apa pembayaran barang itu. Nah, di sini setelah menggunakan IC filternya dengan frekuensi PWM frekuensi dan duty cycle yang sama. Tadi menggunakan duty cycle 50%. Ini terlihat gelombang yang dihasilkan sudah bersih dari noise dan sudah bagus.